Nanti bisa mengunjungi YouTube, ya YouTube-nya YouTube-nya Matek. Matek ya. Dikasih link aja mungkin Mbak atau channelnya ya. Channelnya namanya diketik aja tuh biar teman-teman nanti kalau mengunjungi sekalian subscribe, sekalian like-nya itu ini ya. Like-nya pada pematerinya ya, like-nya ya. Iya. Biar pematerinya semangat itu. Kasih like aja. Aduh. Like, comment, subscribe. Dikasih tanda jempol, jangan tanda love nanti nanti nggak jadi pemateri nanti Mas Rudi itu. Semangat semua ya teman-teman milenial muda ini, sudah banyak yang join. Jam segini sudah mandi semua, ini saya aja belum mandi nih. Weekend loh, banyak yang join ternyata. Iya nih. Kapan-kapan ini teman-teman buat teknik fotografi menggunakan gimbal atau apa itu kayaknya milenial muda ini tertarik ini. Seru banget Pak itu. Ya nanti join nanti gimbal mungkin yang hobi di Zhiyun, ada yang DJI Osmo, terus ada yang apa tuh gimbal by wood dari kayu, maksudnya gimbal dari kayu itu. Mas Rudi gimbalnya dijual. Gak apa-apa, ada nanti kita buat gimbal sendiri nanti. Entah. Bikin gimbal-gimbalan ini. Gimbal, tangannya Joshua jadi gimbal nanti. Besar Pak itu tangannya Jojo Pak. Nah, kuat itu megang kamera. Buat kamera SLR. Kayaknya asik ya, misalkan kita buat workshop fotografi untuk apa namanya memperkuat online e-commerce, kemudian UKM, kayaknya terus target ngundangnya mungkin UKM itu Mas Rudi Tantang yang punya kamera-kamera dan hobi fotografi. Ya, betul. Nanti biar tahu ngefoto produknya gimana gitu Pak. Iya Pak. Sama mungkin ini loh ngesetting Adobe Lightroom terus Lightroom. biasanya kan kalau untuk jual-jual barang kan kadang orang-orang itu pokoknya jepret gitu aja. Saya lihat sih kadang kalau kita mutu makanan itu harus bagaimana, kayaknya asik ini. Itu untuk teknik fotografi ya Pak ya? Iya, teknik fotografi dan nanti teknik untuk pemasaran juga. Kalau seandainya mungkin ada orang tuanya yang jualan. Kemarin tuh sempat di Kediri, saya tuh ditantang teman-teman di Strada itu. Bagaimana kalau buat fotografi berbasis kesehatan. Ini ternyata buat fotografi berbasis kesehatan itu ada beberapa teknik yang detail. Jadi kayak misalkan memotret muka itu kalau memang ada pasien tuh bagaimana tuh, wah, itu banyak etikanya yang harus dikuasai di situ. Enggak hanya fotografinya ternyata. Terus motret yang lagi operasi itu bagaimana, apakah ditampilkan, kapan saat boleh ditampilkan si pasien itu ada etik kedokterannya juga ternyata. Kemarin baru tahu saya itu. Pas ikut workshopnya di teman-teman perawat itu. Nah, ilmu baru Pak jadinya. Boleh Pak. Nanti bintang tamunya ini materinya. Iya, jago. Fotografi. Saya jamu aja kadang gemeter. Hasilnya blur semua. Syukur-syukur nanti bisa di-compare. Jadi beberapa dari ada yang Canon, Nikon, terus Sony. Sebenarnya nggak compare merek ya, cuma nanti compare review sebenarnya di sana. Nanti teman-teman join dengan kampus lain yang ini sekarang yang lagi join ini bisa nanti next menghubungi teman-teman Matek untuk kolaborasi kalau mau. Boleh, siap. Paling tidak tiga kampus gitu. ITAT, ITS, atau Narotama, atau UNTAK yang ya sekitar-sekitar kita itu kan banyak ya. Wilayah Deles, terus wilayah mana itu daerah-daerah lingkup Beratang dan lainnya itu kan banyak kampus ya sebenarnya. Ada ISCTS. Masih nunggu ya. Sudah 58 peserta nih. Mas Rudi. Mungkin next itu Pak ini kan masih perkenalan ke UI dan UX design.
Nah, mungkin ntar bisa crafting buat UI-nya. Ntar sekalian bisa langsung slicing ke developernya sih, Pak. Bisa sih ntar. Mantap, mantap. Next Ajak kali ya. temannya collab, Ruth. Ajak Hmm. temannya collab dari komunitasmu. Ini mungkin kita bisa kolaborasi sama Dribble. Kan mumpung Dribble ada di sini. Waduh. Mantap, mantap. Boleh kenalan dong ini yang dari Dribble. Halo Mas Dribble. Gasken. Ayo dong Mas, open cam gitu, kenalan sama teman-teman. Itu sih Teman-teman dribble community itu salah satu komunitas yang aku ikutin juga. Jadi aku belajar UI dan UX design itu dari sana juga sih. Mantap. Keren, mantap, mantap. Keren teman-teman. Nanti kalau Dribble ada acara bisa join, nanti undang kita. Boleh. Oke, sambil menunggu. Teman-teman mungkin sebentar lagi kita bisa mulai ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru gabung pada Zoom pagi hari ini. Semoga hari ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa nambah ilmu pengetahuan yang baru. Bagaimana teman-teman? Mungkin kita bisa mulai? Mulai. Baik, kalau begitu kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Saya jelaskan untuk rundown acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan dari saya. Setelah itu ada sambutan, ada pemateri, dan dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan terakhir ada penutupan. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yusuf Afriandi, selaku moderator yang akan membimbing acara pada hari ini. Untuk teman-teman, mungkin bisa disiapkan alat tulis dan mungkin bisa juga sekaligus mencatat apa yang perlu dicatat hari ini. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan semoga teman-teman semoga diberikan kesehatan dan selalu bertambah ilmu setiap harinya. Baik, sambutan pembukaan sudah saya lewati, dan rangkaian selanjutnya sambutan oleh Bapak Isa selaku pembina dari Matek. Silakan Pak Isa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini semua milenial muda berkumpul untuk membahas dan sharing-sharing terkait dengan apa sih itu UI dan UX. Ini kebetulan acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh teman-teman Matek
saya berterima kasih kepada teman-teman Matek semua yang pada hari ini sudah bersemangat dan juga teman-teman peserta yang sudah join pada kegiatan ini. Ini saya appreciate karena di waktu liburan, waktu hari Minggu itu biasanya waktu yang asik untuk bersama keluarga atau mungkin liburan bareng untuk melepas lelah. Tapi pada hari ini saya melihat anak-anak ini antusias untuk mendengarkan dari webinar yang kami selenggarakan. Dan banyak sekali mungkin kebosanan-kebosanan yang mungkin itu timbul karena sering setiap hari mungkin kita selalu melaksanakan webinar atau kuliah online. Tetapi perlu kita lihat bahwasanya semua materi next atau semua perkuliahan di era tahun-tahun berikutnya ini kebanyakan itu adalah semua berbasis digital. Jadi bisa jadi papan tulis di kelas itu sudah dibuang dan digantikan dengan papan-papan tulis digital kayak misalkan whiteboard-nya miliknya Google, whiteboard-nya miliknya ini Zoom. Jadi kemarin sempat saya ke beberapa kampus dan beberapa sekolah SMA sama pondok itu mereka minta diajari bagaimana sih cara untuk mengajar via online berbasis papan tulis. Jadi kadang-kadang ternyata ada orang yang memang senang di online, ada yang nggak senang ada yang senang di online, ada yang tidak senang. Nah ini kadang-kadang, tapi kalau kemarin sempat ada pondok sih ya, pondok itu mereka itu minta ini bagaimana sih disiapkan 50% online, 50% offline. Nah itu kan asik juga teman-teman ya. Dan kalau dirasa UI UX ini akan mendukung ketika semua berubah menjadi digital. Sangat mendukung baik ketika Anda mendesain sebuah software, website, atau sistem-sistem lain. Sebaik apapun sistem, kalau tampilannya nggak menarik, itu nggak akan dibeli orang. Itu logika ketika kita berkunjung di toko, melihat software atau yang lainnya. Itu sempat saya jumpai ada orang yang bertanya ke saya, apakah software ini layak untuk anak-anak SD? Ya saya tanya bagaimana anak SD itu karakteristiknya dan bagaimana anak SD itu bisa memahami dari UI UX itu. Dan sangat penting teman-teman terkait dengan proses mendesain UI UX ini. Dan saya berharap acara ini bisa lancar dan teman-teman bisa mengikuti dengan seksama sehingga ilmu yang diberikan oleh pembicara Mas Rudi dan teman-teman semua ini bisa bermanfaat. Dari saya mungkin itu, selamat belajar di hari ini teman-teman semua. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isa atas sambutannya. Selanjutnya untuk sambutan Ketua Matex, Mbak Wulan, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Alhamdulillah di hari Minggu ini kita bisa bertemu lagi di acara Introduction to UI dan UX Design yang diselenggarakan oleh teman-teman Matek dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Isa juga sudah meluangkan waktunya di hari libur ini. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ada di luar kampus kami, kampus ITAT, saya juga mengucapkan terima kasih atas antusiasnya untuk join di acara pagi hari ini. Semoga nanti dari acara ini bisa mendapatkan manfaat buat teman-teman semua dan ke depannya. Mungkin singkat saja dari saya dan selanjutnya bisa dilanjutkan untuk Mas Yusuf dan langsung ke acara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan. Baik teman-teman semuanya, kayaknya sudah penasaran ya. Mungkin terutama bagi teman-teman yang masih SMK, apa sih itu UI dan UX itu apa sih? Dan bagaimana sih masing-masing perannya dalam sebuah produk, bagaimana sebuah navigasi bisa membuat satu pelayanan yang membuat nyaman bagi penggunanya. Baik, langsung saja
kita mulai materi pada pagi hari ini. Silakan untuk Mas Mokhtarudin, dipersilakan. Yo, selamat pagi teman-teman. Pagi-pagi. Udah semangat nih. Bisa next slide. Nama kata sayang kan. Oke, kenalin dulu nih. Nama aku Mokhtarudin. Panggilanku kalau misalnya di kampus sama teman-teman sih biasanya namanya Rudi ya panggilannya. Terus sekarang kuliahnya di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Aku kenal sama dunia UI UX tuh udah lumayan lama sih sebenarnya di 2016. Cuma karena aku nggak ada mentor, terus belajarnya from scratch itu, jadi aku nggak tahu arahan desainku tuh di mana. Nah, terus karena aku learning by doing, jadi desainku kayak kayak acak adut gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan emang resource buat belajar kan ada banyak. Ada course, ada video YouTube, ada bacaan atau artikel ya, misalnya di kalau buku atau medium tuh banyak, terus komunitas juga ada. Oke, itu aja sih buat kenalannya. Oke, next slide kali. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya nih tentang UI UX, bisa masuk ke link itu ya ntar ya. Ntar tanya aja, ntar di akhir acara kita bakal ngobrol-ngobrol masalah pertanyaan. Oke, next. Next. Oh ini, bentar, aku jelasin yang aja. Oke, yang pertama. What is actually UI and UX design? What is different between two of them? Jadi, sebenarnya UI dan UX tuh beda kalau misalnya kita lihat. Ntar bakal aku jelasin ya. Terus yang kedua, sampai skop mana sih dunia UI UX sama dunia UI UX design tuh, kalau misalnya kita mendalami dunia UI UX design, ntar kerjanya jadi apa sih? Menjanjikan nggak sih dunia UI UX design tuh? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ntar aku bakal jelasin sedikit sih, quick overview lah mengenai desain proses. Kita bikin suatu produk tuh gimana sih alurnya, mulai research sampai produk jadi ataupun sampai masalah user tuh kita pecahin. Yang keempat, aku mau kenalin dikit nih mengenai tools yang yang biasa kita gunain buat membuat produk ataupun di dunia UI UX. Oke, next. Oke, apa sih UI dan UX design tuh? Bedanya apa sih kedua itu? Jadi sebenarnya ada perbedaan sih antara UI dan UX tuh. Misalnya UI ya. UI itu mencakup beberapa aspek, misalnya kayak visual, interface, icon, color, dan lain-lain. Kalau misalnya UX itu lebih ke fungsi sih. Fungsi kayak misalnya kita riset, analisis, bikin wireframe. Nah itu kalau misalnya dalam sebuah produk nggak ada UI dan nggak ada UX, ntar bakal kayak kayak useless gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah produk, kita cuma mengacu pada UI, terus kita nggak tahu sih user itu bakal nyaman nggak sih sama produk kita. Terus kalau misalnya kita bikin produk cuma fokus ke experience user atau ke fungsionalitas, user nggak tahu nih, ini user ini mau nggak sih pakai produk kita. Nah, sebagai penggambaran ada di slide selanjutnya nih. Oke. Next. Nah, contohnya ini, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari ya, gambarin aja kita datang ke suatu restoran. Kita gambarin dulu nih, suatu restoran. Gimana sih UI dan UX design di kehidupan sehari-hari itu? Kalau misalnya UI-nya itu kita masuk ke restoran, terus kita lihat, wah ini restorannya mewah nih. Terus restorannya bagus nih, Instagramable lah. Nah itu kita lihat dari segi atau aspek UI-nya. Kalau misalnya UX, itu kita masuk ke sebuah restoran, terus pintunya dibukain sama pegawainya, terus kita nyaman di restorannya, itu dari segi UX-nya. Jadi kalau misalnya dua aspek itu dari UI dan UX itu sering disatuin, itu bakal mantep banget sih. Itu bakal suatu produk bakal bakal bagus banget lah kalau misalnya kita nyatuin tuh. Oke, next. Nah, ini suatu penggambaran. Gambar kalau misalnya kita
as a product designer ataupun UI UX designer tuh cuma memfokuskan pada satu aspek. Misalnya kita cuma berfokus pada UI nih, itu wah ini bagus nih. Tapi kalau misalnya diterima pasaran bisa nggak? Bisa jadi bisa. Cuma kalau misalnya survive itu nggak apa ya? Belum tentu survive sama pasar sih. Soalnya suatu produk kan digunain sama user terus menerus kan. Kalau misalnya kita bikin produk yang cuma tergantung visual, takutnya produk kita cuma sekali pakai gitu aja sih. Jadi karena kita bikin produk dan kita pengen produk itu disukain sama user, maka itu kita pengen bener-bener mikirin apa yang user pengen, terus kita kudu research nih, apa yang dipengen user, apa yang pain point dari user itu apa aja sih. Nah itu sih yang bakal dilakuin sama UI or UX designer. Oke, next. Bedanya UI dan UX itu apa sih? Sebenarnya UI dan UX itu saling berhubungan. Jadi UI itu bagian dari UX dan apa ya? UI itu semacam visual lah dari sebuah sistem. Gambarnya kayak gini. Ketika kita membuat UX, katakanlah sebuah sistem ya, kita kan memberikan sistem yang telah kita buat kepada user kan. Tetapi kita nggak mungkin ngasih sistemnya secara mentah kepada user kan. Jadi user tuh nggak tahu ini sistem kita ini benar-benar bagus nggak sih? Nah, fungsi UI itu di sana. Fungsi UI itu sebagai apa ya, delivery kepada user, biar user itu paham dengan apa yang sistem kita buat. Jadi mereka tuh nyaman dan paham mengenai sistem yang telah kita buat tadi. Oke, next. Nah, udah aku jelasin tadi beberapa mengenai UI design ya. Jadi kan kita udah bicara banyak mengenai UI design. Secara garis besar sih, UI design tuh segala sesuatu yang terlihat secara visual dan berfokus untuk memaksimalkan pengalaman user. Nah, ketika membuat UI design, kita nggak semerta-merta asal desain. Jadi yang kita perhatiin tuh banyak ada reasoningnya. Misal ketika kita membuat landing page ini, kan semuanya udah ada kayak patternnya kan. Misalnya landing page kan ada navigation bar di atas, terus misalnya konten di kanan, misalnya itu ada gambar ilustrasi ya. Sebelah kiri ada konteksnya, misalnya headline, subheadline, dan body. Nah, contoh dari implementasi visual hierarki di sana tuh bisa dilihat di gambar itu. Fungsi ilustrasi di sana itu nggak semerta-merta kita tempel gitu aja. Jadi gambarnya gini, ilustrasi di sana itu kan sebagai apa ya? Sebagai penarik perhatian kan. Nah, ilustrasi di sana tuh kenapa sih kok menengok ke kiri? Nah, alasan atau reasoning kenapa ilustrasi tersebut nengok ke kiri itu biar user bisa pay attention ke konteks yang bakal kita jelasin. Nah, visual hierarchy yang mungkin yang lain mungkin itu bahasa kali. Kayak misalnya kita kita buka aplikasi, contohnya aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek itu kan apa ya, kalau misalnya digambarin tuh kayak anak tongkrongan banget kan. Jadi mereka tuh kayak pembawaan teksnya, pembawaan bicaranya tuh anak tongkrongan banget. Jadi kalau misalnya kita bedain sama aplikasi finance, itu kan beda. Jadi kalau misalnya aplikasi finance kan benar-benar straight gitu kan, baku banget. Kalau misalnya kita implementasi konteks yang ada di Gojek ke finance, itu takutnya apa ya? Kalau misalnya kita bikin menggunakan aplikasi finance, takutnya kita ragu. Ini kenapa sih kita udah invest banyak nih ke aplikasi finance, tapi kok bahasanya kayak gini, kok agak ngawur. Nah, ntar kalau misalnya kita gitu, ntar user bakal ragu sih. Oke. Next. Ini ada contoh lain ya buat memahami visual hierarki. Ketika kita lihat poster berisi informasi tersebut, berapa lama sih kita bisa memahami informasi yang udah disampaikan? Nah, itu kan ada banyak ya, kayak sharing session, pengenalan UI design, dan lain-lain. Oke, next. Next lagi coba. Nah, kalau misalnya kita bedain antara kiri dan kanan, proses scanning dari user kan lebih cepat kan, dan lebih mudah dipahami. Jadi, jika visual hierarkinya bagus, kita bakal mudah buat membaca sama memahami konteks dari informasinya. Tapi kalau misalnya visual hierarkinya jelek, kita bakal kesulitan buat memahami apa yang telah disampaikan sama
yang crafternya itu. Jadi kita juga kudu kudu research ataupun kudu bikin kasarnya layout yang bagus lah buat penyampaian atau delivery informasi kepada user. Oke, next. Nah, ini ada sedikit quote nih, aku suka banget. Memiliki kemampuan desain adalah senjata seorang UI designer. Tetapi memiliki kemampuan problem solving atau memecahkan suatu masalah melalui desain adalah senjata pamungkas dari seorang UI designer. Jadi fungsi UI designer kan sebagai penyampai informasi ataupun eksekusi kan. Jadi kalau misalnya si UX udah research dan lain-lain, sistemnya udah ada. Terus UI designernya tuh salah buat menyampaikannya. Nah itu kan sayang banget kan. Jadi kalau misalnya penyampaiannya salah, itu bakal aplikasi yang kita bikin bakal useless sih. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari UI design dan UX design, di sana kan ada kata user kan. Nah berarti yang lebih ditekanin di sana kan user yang diprioritasin. Kalau misalnya masalah dari user nggak bisa kita pecahin, it's kind of useless actually. Oke. Next. UX design. Apa nih? User experience atau UX adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membangun produk yang nggak bikin user pusing saat menggunakannya. Jadi kasarannya UX designer tuh adalah orang yang bisa bikin kita nyaman. Waduh, apa nih nyaman nih? Jadi UX designer tuh kudu bisa buat menuhin kebutuhan, kenyamanan, serta kemudahan dari user saat menjalankan aplikasi yang akan kita buat nantinya. Misalnya kita pengen belanja online. Kan kita pengen belanja online kan kita harus nyari barangnya dulu, terus ngelakuin check out. Habis check out kita melakukan pembayaran, habis melakukan pembayaran kita ngasih feedback. Nah, dari alur-alur tersebut, fungsi dari UX design adalah melakukan research bagaimana sih caranya biar user tuh nyaman sama produk kita, bagaimana sih caranya biar user tuh tetap terus menggunakan produk kita. Terus kalau misalnya alurnya out nih, misalnya dari checkout langsung feedback. Nah, kan bingung cari usernya. Mau download aja males. Oke, next lah. Nah, ini salah satu contoh bagus dari penerapan UX design. Nah, ini kan game dinosaurus ya yang ada di Google Chrome. Ada yang tahu nggak kenapa alasan game dinosaurus ini ada di Google Chrome? Oke, jadi gini. Ketika koneksi kita putus, kita sebagai user kan pasti emosi kan. Wah, ini koneksi putus nih, terus kita kudu ngapain nih? Nah, seorang UX designer tuh di sana mikir, apa ya yang harus kita lakuin ya untuk user biar kita itu bisa meminimalisir kemarahan atau emosi user. Nah, jadi di sana UX designer tuh ngasih ngasih semacam game lah. Kan kalau misalnya kita gabut gitu kan, kalau misalnya dikasih game agak ada kayak aktivitas kan. Nah, UX designer pengen user tuh bisa ngakses internet. Katakanlah UX designer tuh nggak mau kalau misalnya usernya tuh kayak nggak nyaman terus aplikasinya di close. Jadi kan pengen tetap terus di aplikasi tersebut kan. Nah, itu tawaran dari game tersebut biar meredam emosi para user sih. Biar terus pakai aplikasinya. Oke, next. Nah, ini ada semacam UX sweet spot. Jadi dalam pengertian yang lebih populer, UX adalah sweet spot atau irisan ya dari kebutuhan user, bisnis, dan teknologi dari developer. Kalau kita lihat dari bisnisnya, apa sih dampak yang bagus dari sisi bisnis? Problem ataupun masalah yang ada di user tuh bisa kita pecahin nggak sih? Soalnya kan kalau misalnya kita di bisnis kan, kita kan nyari makan dari user ya. Kan kita nggak mungkin kalau misalnya kita bikin produk tapi user tuh nggak mau ataupun usernya dikit. Nah, jadi fungsi UX designer tuh bikin nyari user sebanyak-banyaknya terus bikin mereka nyaman gitu. Terus dari sisi teknologi, nah UX designer tuh juga kayak ngerancang kayak semacam skeleton content ataupun wireframe sih.
biar si tim developer bisa apa ya, make sense gak sih produk yang udah kita craft itu buat di develop. Kan nggak mungkin juga kan kalau misalnya kita bikin produk cuma semacam visual design kan, takutnya itu wah ini produk atau poster, ini bener gak sih ini produk. Nah gitu sih. Terus yang kedua, kebutuhan user. Nah buat hampir sama kayak bisnis, tapi yang lebih ditekanin tuh lebih ke usernya sih. Masalah-masalah apa aja yang misalnya bisa dicari solusinya kepada user. Oke. Next. Nah, ini ada elemen of user experience. Ada beberapa, misalnya strategi. Ada strategi itu UX designer itu kayak ngerancang gitu. Kayak apa ya, melakukan riset lah. Apa sih solusi yang bisa kita pecahin yang dialami oleh user? Solusi ini bisa nggak sih kita pecahin? Nah, itu strateginya. Terus ada scope. Nah, cakupan aplikasi kita tuh sampai mana aja sih? Kayak misalnya kita bikin aplikasi tuh siapa aja sih yang bikin, siapa aja sih yang pakai? Misalnya aplikasi finance yang pakai di usia berapa sih? Nah, itu melakukan research-nya mendalam itu di sana, di scope. Lalu ada struktur. Nah, itu kita kayak ngerancang aplikasinya gitu sih. Entah itu IA dan ataupun user flow-nya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin user flow itu, misalnya awal itu user melakukan login. Lalu kalau misalnya nggak bisa login, lalu user kayak melakukan create account dan lain-lain. Nah, itu masuk ke struktur. Lalu yang keempat, skeleton. Nah, itu skeleton itu semacam apa ya? Semacam kayak entry level lah buat kita bikin interface-nya. Jadi sebelum kita bikin interface tuh, kita kudu memahamin sih kayak konten apa aja yang bakal kita masukin di sana. Kayak misalnya kita bikin wireframe ataupun interaction design di sana. Nah, yang terakhir ada surface. Nah, ini tahap terakhir dalam pembuatan app sih. Jadi lebih ditekanin dalam sisi visual sama animasinya. Biar apa ya? Kalau misalnya kita udah nge-research dari strategi sampai skeleton nih, udah bagus, tapi penyampaian kepada user jelek, nah itu bakal sayang banget kan. Itu produk kita nggak bisa kepake sih ke user. Bisa kepake cuma nggak bakal long last gitu lah. Oke, next. Nah, ini adalah contoh gambaran apa ya, kalau yang dikerjain sama UX designer sama UI designer. Jadi kalau misalnya UX designer tuh kayak bikin stretch gitulah, kayak sketch. Jadi halaman ini, misalnya halaman sign up, apa aja sih yang dimasukin? Misalnya di halaman sign up kita bakal masukin nama, terus email, password, terus confirmation password dan lain-lain. Nah, itu konten yang di sana itu yang apa ya, yang ngeriset ataupun yang bikin tuh UX designer. Terus kalau medium fidelity, sebenarnya kalau medium fidelity tuh kadang dipakai, kadang enggak sih. Soalnya kadang kalau misalnya medium fidelity tuh kayak banget bakal makan waktu banget kalau misalnya di pembuatan produk. Jadi kalau misalnya kayak di company-company yang setahu aku ya, yang unicorn ataupun decacorn tuh mereka bikinnya langsung dari low fidelity ke high fidelity. Jadi mereka bakal mantepin di low-fi-nya konten apa aja yang bakal dimasukin di interface-nya, lalu bakal di finishing oleh UI designer penyampaiannya secara visual gitu. Oke, next. Nah, ada beberapa apa ya, role lah ataupun kalau misalnya kita baru masuk di dunia UI UX tuh sebenarnya menjanjikan nggak sih dunia UI UX tuh? Terus kalau misalnya kita masuk ke dunia UI UX itu kita kerjanya ngedesain doang atau gimana? Nah, sebenarnya ada banyak di startup tuh pekerjaan di dunia UI UX design. Kayak misalnya aku gambarin dikit ya, ada UX writer. Nah, kalau misalnya kalian suka bikin caption di Instagram ataupun suka nulis, kalian bisa banget terjun ke dunia UX writer. Itu UX writer tuh apa ya, semacam bumbu lah pelengkap sebagai kalau misalnya
kita bikin aplikasi, tapi penggunaan bahasanya kan juga dipikirin kan. Kayak misalnya ya kayak yang aku bilang tadi, antara finance app sama marketplace, penggunaan bahasanya bakal beda gitu. Ada interaction designer. Interaction designer tuh kayak misalnya kita bikin suatu aplikasi, lalu misalnya contohnya halaman sign up lah. Kalau kita udah ngisi email, terus emailnya salah, nah ada kan biasanya ada kayak pop up ataupun informasi apa ya, semacam kayak feedback ke user gitulah. Nah, lebih jelasnya itu ke interaction designer. Kalau icon designer tuh bisa masuk UI, bisa masuk UX. Kenapa bisa masuk UX? Karena mereka juga mikirin sih, icon ini tuh pantas gak sih ataupun cocok gak dimasukin ke interface tersebut. Nah, kalau misalnya UI, mereka bagian finishingnya, di mana pewarnaan ataupun apa ya, semacam visual lah ke user. Oke, kalau product designer tuh kalau misalnya kalian bergelut di bidang IT, sebenarnya product designer tuh hampir sama kayak full stack designer lah. Jadi product designer tuh kayak udah ngerjain research, tapi ngerjain visual juga. Lalu ada UX researcher, mereka itu yang bagian mikirin sih, entah itu strategi ataupun pokoknya segala sesuatu yang di belakang layar lah lebih tepatnya. Lalu ada UI dan UX designer. Nah, biasanya kalau misalnya ada startup baru nih, biasanya mereka ngebukanya cuma UI dan UX designer. Tapi kurang lebih jobnya sama sih. Kayak UI, kita juga ngerjain UX writer. Soalnya kan dunia UI UX kan masih baru ya. Jadi kalau misalnya kita kerja di company baru, biasanya kita kayak ngerjain semuanya gitu sih. Nah, kalau UX designer dan UI designer udah aku jelasin tadi. Nah, itu sih sebenarnya roles atau tanggung jawab desainer tuh bisa beda-beda di tiap perusahaan ya. Kayak misalnya dulu tuh di suatu company tuh sebelum UI dan UX design itu dipecah, namanya itu web designer. Nah, jadi karena kebutuhan company udah makin banyak, produknya udah makin kompleks, maka dipecah menjadi UI dan UX design. Nah, karena produknya udah makin kompleks lagi, dipecah lagi. Jadi misalnya UX writer, UX researcher. Jadi kalau misalnya aku pernah tahu di suatu company itu bahkan ada satu perusahaan yang buat desainernya aja tuh ada 150 orang dan itu macam-macam role-nya. Dan kadang role 1 sama role 2 itu kan beda ya, misalnya UX writer atau UX yang lain. Tapi kadang job desk-nya sama. Itu tergantung sama perusahaannya sih ngasih namanya apa. Oke, next. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai perbedaan UX, UI, dan product design. Yang dikerjain itu apa sih? Oke. Jadi kalau misalnya UX designer tuh kita melakukan qualitative research sama quantitative research. Itu salah satunya ya. Qualitative research. Oke. Kita kayak kudu paham sih gimana caranya buat analytic reports, disability reports, personas itu kayak misalnya kita ngegambarin gimana sih user kita tuh, misalnya kayak dari umur berapa sampai umur berapa sih, pangsa pasarnya, usernya suka apa aja sih, pain point-nya dari user tuh apa aja sih. Nah gitu sih. Dari UI design kita bisa bikin wireframe, hi-fi mockups, hi-fi prototype, illustration, icon, color palette. Jadi segala sesuatu yang berbau visual itu dikerjain sama UI designer. Nah, product designer kurang lebih sama, bisa ngerjain semuanya, tapi dia juga bisa ngerangkap masuk ke dunia bisnis. Gitu sih. Oke, next. Oke, desain proses ya. Jadi, desain proses itu sebuah metode sebenarnya. Metode yang membantu kita buat memahami masalah yang pengen kita jangkau sampai dengan memecahkan masalah tersebut. Jadi
kalau misalnya kita melakukan research kan melakukan research-nya kan kepada user ya. Nah, di belakang itu kan ada beberapa proses. Nah, sebenarnya ada banyak sih framework dari desain proses tuh. Tapi di sini kita cuma coba ngebahas semacam quick overview aja ya. Aku kasih contohnya desain thinking. Oke, next. Nah, ini ada beberapa proses dalam desain, kayak design thinking, design sprint tuh kayak kalian tuh cepet-cepetan apa ya? Kita tuh kayak ngeluarin ide-ide gila dalam waktu yang singkat. Jadi kayak kita tuh dipaksa buat mikir, oh gimana sih produk kita tuh, terus gimana sih user yang apa ya, yang pengen user tuh kayak gimana sih. Nah, terus ada double diamond, lean canvas, agile, terus Scrum dan lain-lain. Oke, ntar aku coba bahas design thinking ya. Oke, next. Tujuan awal dari design thinking itu membuat, menghubungkan, ngide atau ideate, terus memvalidasi waktu dalam waktu yang cukup singkat dan dapat diaplikasikan dalam produk desain maupun bisnis. Jadi buat design thinking itu nggak selalu yang implementasi nggak selalu dari desainer. Kadang kalau misalnya kita bikin startup lalu kita kita pengen research mengenai user, kita bisa banget buat implementasiin design thinking ini. Soalnya design thinking ini sebenarnya nggak vakum sih. Jadi kalau misalnya ada empathize, terus idea dan lain-lain, tes, itu kan salah satu proses ya. Tapi kalau misalnya kita udah nyampe tes, terus kita balik lagi ke define dan lain-lain, sebenarnya masih bisa. Soalnya suatu proses kan nggak pakem. Itu suatu proses itu kayak menantang kita buat berpikir kritis. Kayak aku kasih contoh ya. Itu kan ada empathize. Nah, empathize tuh kayak memahami user dan melakukan research. Jadi yang user pengen tuh kayak gimana dan lain-lain. Oke, yang kedua ada define. Jadi kita tuh nentuin apa sih yang pain point user tuh, yang dipengen user tuh apa sih. Nah, lalu ada ideate. Jadi kita tuh kayak menelaah fitur-fitur apa aja sih yang mungkin nantinya bisa kita buat sebagai memecahkan masalah dari user. Oke. Yang keempat ada prototype. Jadi kita kayak ngebuat kayak ngebuat fake product itulah, simulasi produk akhir yang akan kita berikan kepada user. Contohnya kayak misalnya sebelum kita publish aplikasi kita secara massal, kita coba dulu nih ke user. Terus kita tanyain, wah dalam halaman ini kira-kira yang yang susah tuh apa sih? Yang kalian bingung tuh apa sih? Kalau udah, ntar kita melakukan iterasi fungsinya buat kita revisi lagi desain yang tadi. Lalu ada tes. Nah, itu suatu pengujian yang aku bilang tadi, pengujian produk. Jadi kayak kita ngasih produknya ke user gitu. Dan bentuk prototipenya gitu. Oke, next. Ada design tool. Sebenarnya buat design tool tuh ada banyak ya. Jadi beberapa pertanyaan yang aku dapat dari teman-teman tuh yang pengen masuk ke dunia UI UX tuh yang yang paling banyak tuh gini. Mas, ini kalau misalnya mau bikin UI UX pakai apa sih? Terus aplikasinya kira-kira yang bagus apa aja sih? Fungsinya apa aja sih? Nah, itu ada beberapa di sini. Kayak misalnya ada InVision, Adobe XD, ada Sketch, ada Figma. Jadi Kit S. Mana tuh S? Nah, itu Aku nggak seberapa tahu sih kalau yang S, kayak misalnya di pojokan atas itu ada aplikasi yang benar-benar powerful lah, itu bikinan dari Facebook kalau nggak salah. Tapi karena macOS jadi saya nggak pakai sih. Kalau misalnya kalian pengen nyoba, aku biasanya pakainya itu yang Figma karena itu gratis, tapi katanya mau berbayar sih isunya. Tapi kalian bisa coba dulu di sana. Adobe XD, kalau dulu aku pernah nyoba itu, tapi katanya sekarang berbayar sih, nggak tahu lagi. Coba kalian bisa pakai dulu. Kalau misalnya kalian pengen, bisa cobain Figma. Terus kalau misalnya kalian pengguna macOS, bisa cobain Sketch juga. Itu
Sketch itu salah satu aplikasi yang banyak digunain sama beberapa company besar sih. Kayak misalnya Tokopedia, Gojek, dan lain-lain tuh pakai Sketch. Oke, next. Nah, ini ada beberapa kayak apa ya, semacam proses dalam desain dan aplikasi penunjangnya sih. Kayak misalnya brainstorming. Kita tuh mikir apa melakukan ide ataupun ngide. Kayak ini masalah user tuh apa aja sih, terus gimana sih solusinya. Kita bisa pakai Miro. Miro itu berbasis website ya. Bisa kita cari di miro.com ataupun kita cari di Google. Tapi itu terbatas. Tapi masih ada kayak apa ya, semacam workspace-nya lah. Kita disediain 3 workspace buat ngide di sana, dan itu berfungsi banget sih kalau misalnya kita melakukan research. Yang kedua ada user flow. Sebenarnya ada banyak kalau misalnya user flow, tapi mostly dari user flow, UI design, prototyping, handoff, design system, dan lain-lain itu karena Figma udah terlalu OP ya, jadi kita bisa menggunakan satu aplikasi gitu. Terus ada UI design, kita ngebikin visualnya. Prototyping, kita kayak bikin apa ya, navigasi dari aplikasi A ke aplikasi B ataupun kayak interaction gitulah. Untuk handoff bisa aja pakai Figma ataupun bisa aja pakai Zeppelin. Handoff itu semacam apa ya, semacam metode buat kolaborasi antara desainer sama developer. Jadi kalau misalnya kita udah desain, lalu si developer pengen ambil code-nya nih, nah bisa pakai Figma, di sana udah disediain buat tab code. Di Zeppelin juga bisa. Terus ada desain sistem tuh semacam apa ya, semacam kayak kita tuh bikin komponen-komponen. Jadi kalau misalnya kita lihat beberapa aplikasi itu kan ada kayak button dan lain-lain kan. Nah, kalau misalnya kita perhatiin sebenarnya tuh ukuran dan warna itu apa sama sebenarnya. Nah, di sana tuh kayak semacam desain guideline lah ataupun kayak rulebook itu dari semacam produk kita. User testing itu kita kayak apa ya? Kita udah bikin produk, lalu kita kasih produk tersebut ke user sebelum kita publish. Jadi kita coba cari ini beberapa responden. Nah, habis itu kita kasih produk kita, terus kita ngasih apa? Minta feedback tuh ke user. Kira-kira produk kita udah bagus gak sih? Nah, bagian-bagian mana aja sih yang kemungkinan bisa diimprove? Nah, kalau misalnya versioning tuh kayak kalau misalnya kalian kerja di dunia IT, kan itu ada kayak semacam apa ya, beberapa version ya, misalnya kita nge-push dan lain-lain. Kalau misalnya kita kerja di artboard yang sama, terus udah diedit-edit, terus kita bingung sih, ini aku udah ngedit ini, tapi kok diubah. Nah, itu ada kayak beberapa versi-versinya, jadi kayak kita bisa ngelakuin undo dan lain-lain. Kita udah bisa kayak ngeliat desain yang sebelum diubah-ubah sama desainer lain gitu sih. Oke. Next. Thank you. Itu aja sih mungkin dari aku. Bisa next ke sesi pertanyaan kali ya. Oh, intinya sih kalau misalnya kalian pengen belajar UI UX, intinya mulai dulu aja sih. Soalnya apa ya, proses itu kan kita nggak bakal bisa nemuin poinnya kalau misalnya kita nggak nyoba dulu kan. Nah, pokoknya kalian tuh nyoba dulu, bisa tiru desain punya orang lain, lalu kita lihat nih, itu desainnya tuh apa aja sih yang bisa diimprove. Nah, ntar kita bakal punya standar sendiri buat produk kita gitu sih. Oke. Masuk ke Q&A nih. Oke, gimana cara yang atas sendiri ya? Gimana cara validasi bahwa UI UX yang kita buat tuh sudah sesuai sama user? Sebenarnya kalau memvalidasi tuh kita lebih ke minta feedback sih. Minta feedback kepada user, kayak yang tadi user testing. Jadi kalau misalnya apa yang udah aku lakuin tuh, aku biasanya melakukan interview sih ke user. Baik itu melalui Zoom, video call, ataupun ketemu langsung, atau ada aplikasi ataupun platform namanya Maze. Nah, itu kita bisa melakukan validasi
user tuh nyaman nggak sih sama produk kita. Nah, kalau misalnya aku tahu di salah satu perusahaan kayak misalnya Gojek tuh mereka udah bikin apa ya? Udah bikin produk yang belum dipublish gitulah. Nah, mereka itu mencoba validasi nih produk kita udah bagus apa belum sebelum kita publish secara massal. Jadi mereka coba buat ngajakin beberapa driver, misalnya ada 5 orang gitu loh. Nah, mereka tanya ini, mereka kasih produknya, mereka tanyain, oh kira-kira yang bisa diimprove mana aja mas? Nah, gitu sih buat validasi apakah produk UI ataupun UX kita udah bagus ataupun masih belum bagus. Oke. Next, menurut Mas, contoh UI UX terbaik di Indonesia ada di perusahaan apps apa yang sudah diimplementasi? Waduh, kalau sekarang ya banyak sih sebenarnya UI UX tuh kalau misalnya di company tuh udah ngejamur banget sih. Soalnya kalau misalnya kita lihat ke belakang sebelum UI UX itu adanya cuma web designer. Web designer tuh semacam apa ya? Semacam front end gitulah. Jadi mereka cuma dapat case ataupun informasi dari tim bisnis, lalu mereka implementasi langsung via produk. Jadi kalau misalnya contoh UI UX terbaik di Indonesia atau perusahaan tuh sebenarnya banyak kayak misalnya Tokopedia, terus Gojek, terus ada kayak beberapa kayak studio gitu sih, agensi dan lain tuh mereka juga punya sisi UI UX yang bagus sebenarnya. Oke, next. Perusahaan butuh informasi yang kompleks dalam bentuk dashboard. Bagaimana tips and triknya untuk menampilkan banyak informasi ke dalam satu halaman? Oh, dashboard ini jadi kayak apa ya? Jadi apa semacam halaman admin gitu ya? Gimana? Halo? Oke, aku coba jawab dulu ya. Jadi kalau misalnya apa informasinya kompleks itu tergantung dari skills juga sih. Kita tuh udah apa ya? Kita kudu sering nyoba buat nge-crafting dari produk kita. Jadi seberapa bagus skill kita buat membungkus informasi dalam yang kompleks ke bentuk dashboard itu sebenarnya tergantung ke skill kita juga. Jadi kita juga bisa melakukan research juga. Ada platform namanya entah itu Dribbble ataupun Mobin dan lain-lain. Itu sebagai bisa jadi patokan desain kita sih. Oke. Itu. Next. Buat yang tertarik mau jadi UI UX, apa kita bisa dituntut untuk research, design, writing, dan lain-lain? Mas Rudi? Ya. Sorry banget nih. Ini mungkin tanya jawab kita mungkin bisa lebih interaktif. Teman-teman mungkin dari yang sudah bertanya bisa nih mungkin sudah paham apa belum, yang kurang paham apa. Mungkin bisa dari Cak Wat tadi nih. Cak Wa, mungkin gimana Cak Wa? Apa sudah jelas penjelasan dari Mas Mukhtarudin? Gini, maksud yang saya tanyakan, perusahaan ini kan butuhnya dari berbagai informasi dan sudah dikemas dalam bentuk dashboard. Terus dashboardnya itu banyak sekali, sehingga di dalam satu layar, dalam satu tampilan, itu nggak cukup. Akhirnya si dashboard tersebut kecil-kecil. Itu kesusahan saya untuk bagaimana sih user bisa melihat dengan nyaman dan bisa memahaminya. Nah, itu barangkali ada tip atau trik apa yang perlu saya pelajari untuk dapat menyajikan dengan baik. Seperti itu, Mas. Oke. Tips and trick ya. Sebenarnya kalau misalnya gitu tuh kita bisa melihat apa ya dari beberapa interface yang ada. Jadi kan kalau misalnya kita nyoba
cari referensi kan sebenarnya kayak udah banyak gitu kan. Nah, kita juga perlu lihat lagi nih, dari beberapa konten yang kompleks tadi, sebenarnya dari semuanya itu butuh ditampilin semua nggak sih? Atau mungkin bisa di-hide ataupun dipindahkan halaman. Jadi sebenarnya itu kita bisa mendalami itu di risetnya. Jadi kita kudu mantap di bagian risetnya sih, Pak Mas dan lain-lain. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Rudi. Oke. Terima kasih Cak Was sudah bertanya. Mas Rudi mungkin bisa tak bantu membacakan pertanyaan biar nggak capek-capek. Ini mungkin yang pertanyaan buat yang tertarik mau jadi UI UX, apa kita dituntut buat bisa research, desain, dan writing dan sebagainya? Mungkin bisa dijawab Mas Rudi. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita pertama terjun di dunia UI UX, oke. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen terjun di dunia UI UX tuh sebenarnya untuk research, desain, dan writing tuh bisa kita coba seimbang. Jadi gimana sih cara menjadi UI dan UX designer yang baik? Kalau misalnya kita pengen mantepin di sana ya, dan pengen fokus di sana. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih mantepin ke visual nih, kalian bisa fokus ke UI design kan. Nah itu kita bisa contoh, kita ambil beberapa referensi dari entah itu Dribbble, Google, Pinterest, Mobin, ataupun lain-lain. Kita duplicate ataupun kita desain ulang secara persis 100% desainnya. Nah, ntar kan kita punya apa ya? Kita bakal punya taste gimana sih desain yang bagus tuh. Nah, udah itu habis itu kita coba lihat dulu nih desain kita tuh kemungkinan apa sih yang masih bisa diimprove. Nah, ntar kalau misalnya kita bisa masih improve kan bisa masuk ke bagian research kan. Nah, kalau misalnya udah research, kalau misalnya kayak writing dan lain-lain, aku pikir kalau misalnya kita bikin suatu mock-up ataupun prototype, lebih baik jangan apa ya, buat teksnya jangan pakai lorem ipsum lah. Kenapa? Jadi fungsinya tuh kita sebagai desainer bisa memahami ataupun lebih paham sama konteks aplikasi yang udah kita bikin. Gitu sih. Jadi mulai aja dulu lah. Oke. Ya, intinya mulai aja dulu. Iya. Baik, yang sudah bertanya sudah jelas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kang Dimsur nih yang atas. Bagaimana sebuah UI UX ketika sudah produk sudah dipublikasikan? Sekaligus ini Mas, bagaimana sih cara manajemen konten sistem itu gimana? Mungkin bisa relevan sama pertanyaan Mas Dimsur. Oke, kalau misalnya maintenance ya, kita tahu produk kita masih bagus ataupun kurang bagus di pasaran tuh mengenai feedback sih. Jadi kalau misalnya di dunia desain tuh ada kan yang namanya desain trend kan. Kalau misalnya desain kita udah bagus, belum tentu di masa depan desain kita masih bagus. Jadi kita sebagai desainer kudu kadang bisa ngikutin tren ataupun kita bisa punya katakanlah ideologi sendiri lah. Tapi kalau misalnya kita ngikutin tren, it's not bad actually. Kalau misalnya udah gitu, kita kan ntar dapat feedback. Nah, dari feedback tersebut, ntar kita bakal ngelakuin riset lagi, entah itu riset ataupun redesign lagi. Jadi kalau misalnya maintenance, aku kira itu sih. Oke, buat grid system ya. Grid system design UI content. Jadi sebenarnya kalau misalnya grid system tuh, kalau yang aku tahu kayak misalnya ada kayak padding dan lain-lain. Kalau misalnya di dunia IT kan banyak framework ya, katakanlah Bootstrap, Laravel dan lain-lain tuh. Nah, kalau misalnya sebagai UI designer, kalau kita berpacu pada itu, ntar kreativitas kita bakal
terkekang. Kalau misalnya gitu, mending kita bikin apa ya? Bikin sesuatu yang konsisten. Misalnya grid system kita pakai kelipatan 8. Misalnya dari kiri 8, misalnya dari apa? Antar kontak 8. Soalnya kan kalau misalnya di dunia IT kan udah ada kayak flexbox dan lain-lain tuh ya. Jadi masih bisa pakai implementasi yang itu. Nggak ada kayak pakem gitu sih. Pokoknya kita tahu desain basicnya. Yap. Siap, Mas Fadil. Baik. Tadi yang sudah bertanya Mas Dimsur. Gimana Mas Dimsur? Mungkin sudah jelas. Sebentar, ini masih ada pertanyaan dari Mas Fadil. Itu kalau padding margin betul Mas harus konsisten, tapi grid system ya. Kalau grid system sih sebenarnya aku kalau grid system tuh lebih ke apa ya? Kalau misalnya kita lihat dari company gitu, itu kayak ada kolaborasi antara desainer sama developer. Jadi kalau misalnya gitu kan mereka kayak sering ada feedback gitu kan. Tapi kalau misalnya aku pengalamanku sendiri, aku biasanya karena kerjanya freelance, jadi aku biasanya nge-provide-nya dari segi desain. Jadi aku lebih mantepin di margin gitu sih Mas. Kalau grid system aku jarang banget buat implementasiin. Gitu. Oke, siap. Grid kalkulator tuh bisa kayak ngelihat berapa apa ya? Kayak ngekalkulasiin lah. Aku pernah coba sih, cuma belum aku dalamin lagi. Thanks Mas Fadil. Mantap. Siap. Mas Rudi, mungkin kita ada pertanyaan sih mengenai yang di atas ini. Company terbaik di Indonesia menurut Mas Rudi bekerja dan berkembang bidang UI UX. Mungkin maksudnya perusahaan terbaik manakah yang di Indonesia itu yang berkembang di bidang UI UX itu gimana? Kalau misalnya gitu sebenarnya apa ya? Kalau terbaik itu tergantung. Kalau terbaik kan selera kan ya. Tapi kalau misalnya aku lihat kayak produk-produk yang udah kompleks tuh, misalnya Tokopedia, terus Gojek itu udah ada kayak produk timnya sendiri. Jadi kalau misalnya Gojek nih buat GoFood. Nah, buat GoFood tuh ada timnya sendiri desainernya. Buat GoRide dan lain-lain. Terus aku pernah tahu kalau misalnya di Tokopedia tuh UI designer tuh nggak ngerjain semua flow dari desainnya. Jadi ada orang kayak UI designer di Tokopedia, dia tuh cuma ngerjain bagian loginnya doang. Jadi yang lain-lain tuh dihandle sama tim-tim yang lain gitu sih. Jadi mereka berfokus pada produknya gitu. Jadi kalau company terbaik itu mereka yang memiliki fungsi satu pelayanan yang baik bagi penggunanya ya, gitu Mas ya. Itu meliputi satu tampilan desain dan wireframe macam-macam gitu Mas ya. Yap, tepat sekali. Siap. Dan ini ada pertanyaan lagi. Apakah jika ingin jadi UI UX designer harus bisa ngoding? Wah, ini pertanyaanku dulu sih. Aku kan dulu kan sempat kuliahnya di bidang IT ya. Oke, kuliah di bidang IT, terus aku coba buat memahamin buat gimana sih cara develop aplikasi atau website tuh, terus gimana sih cara bikin website yang baik tuh. Tapi kalau misalnya kita tahu basic desainnya ataupun pattern dari suatu aplikasi, kita sebenarnya nggak harus bisa ngoding. Jadi tergantung dari beberapa company juga. Kalau misalnya ada company nih buka hiring, salah satu requirement-nya bisa ngoding, tapi di company lain itu nggak bisa ngoding nggak apa-apa. Jadi tergantung requirement-nya dari beberapa company. Kayak misalnya di Gojek tuh UI designer ataupun UX designer tuh mereka kudu tahu sih gimana cara ataupun alurnya API itu. Nah, gitu sih palingan.
Jadi intinya nggak harus bisa ngoding ya Mas ya? Ya, yang penting kita tahu basic desainnya. Kayak misalnya buat ukuran icon tuh berapa pixel, terus buat landing page itu kontennya apa aja sih yang bakal dimasukin gitu sih. Oke, siap Mas. Terus untuk nih dari pertanyaan dari Vela. Halo Mas Rudi, tanya dong sebagai orang awam nih, apa sih the most important thing kalau mau belajar UI UX design? Apa harus jago desain dulu atau gimana? Oh, udah dijawab ya tadi ya? Kalau misalnya yang paling penting sih konsisten ya. Yang paling penting harusnya konsisten. Kita kudu sering-sering bikin crafting produk ataupun UI. Terus kalau misalnya udah gitu kan kita bakal tahu gimana sih taste yang bagus tuh kita udah dicapain mana sih. Jadi kalau misalnya kita konsisten, aku pikir bakal nge-push kita buat jadi lebih baik gitu sih. Kalau misalnya harus jago desain, aku sebenarnya nggak jago desain, nggak bisa desain katakanlah. Tapi aku sering buat ngikutin desain-desain yang ada misalnya kayak di Dribbble. Nah, misalnya di Dribbble ataupun Mobin dan lain-lain kan ada interface nih. Kita duplicate itu desainnya kayak gimana. Lalu kan udah gitu kita udah bikin interface yang standarnya sama kayak mereka kan. Nah, ntar tes kita mengenai visual juga bakal sejalan sama perkembangan itu sendiri. Jadi kalau jago desain itu tergantung sama apa yang usaha kita lakuin sih sebenarnya. Nggak harus jago dulu. Pokoknya ada kemauan. Gitu. Siap. Mungkin bisa kita interaktif ya. Bagaimana Mbak Firman mau kita tanya? Mungkin apakah ada kendala selama ini sebagai orang baru di UI UX? Mungkin bisa sharing bentar-bentar nih. Oh iya, aku mau nambahin kalau misalnya di dunia UI ataupun UX tuh sebenarnya kalian nggak harus bisa desain. Kalau kalian kerjanya di UX writing, kalian kan lebih ditekanin di penyampaian informasinya kan berupa teks. Nah, kalau misalnya kalian fokusnya di UX research, bagaimana sih kita memahami user tuh? Jadi kalau misalnya kita bakal nemuin passion kita di mana, kalau kita udah mau nyoba sih. Pokoknya coba dulu aja, nggak apa-apa. Siap. Coba dulu. Yuk. Mungkin kita bisa scroll. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Rudi ya. Oke. Ya, mohon maaf teman-teman karena waktunya sudah mulai mepet. Jadi untuk pertanyaan kita tidak bisa semuanya kita bahas. Jadi kita pilih untuk salah satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan ya. Oke, referensi belajar UI UX, channel YouTube, buku. Referensi, kalau misalnya referensi, kita bisa pertama kita belajar dari nol ataupun nyari desainnya dari kayak Mobin, Dribbble dan lain-lain kita duplicate. Nah itu. Kalau YouTube ada banyak kayak misalnya Mas Kukuh tuh, itu kan kerjanya UI UX design ya, dan dia suka ngasih tutorial gitu sih. Terus buku aku agak lupa sih. Kalau buku itu aku lebih seringnya baca artikel di Medium tuh. Banyak kayak misalnya kalau misalnya kalian pengen fokus buat UI, kalian bisa buka Mediumnya Mas Junawan gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen belajar sesuatu, kalian bisa ketik aja kata kuncinya, terus akhirnya bisa kita tambahin Medium. Biasanya aku gitu sih. Bisa jadi patokan buat belajar juga di sana. Oke. Gimana Mas Rudi? Ya. Kayaknya teman-teman acara hari ini
sangat antusias ya. Sangat antusias. Kita lihat dari banyaknya pertanyaan, banyaknya macam pertanyaan juga. Mungkin dari antara teman-teman ini ada yang sudah terjun di dunia UI UX, ada yang sudah banyak project gitu. Baik teman-teman, untuk sesi pertanyaan saya tutup. Baik, untuk sesi yang terakhir. Oh ya, teman-teman, sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang nantinya akan mendapatkan sertifikat, bisa mengisi referensi link di komen. Silakan untuk diisi terlebih dahulu. Yang nantinya presensi ini akan kita kirim untuk sertifikatnya. Mungkin sambil nunggu teman-teman mengisi presensi, di sini sempat terjadi. Kita sharing-sharing juga bareng sama Dribble Surabaya. Mungkin gimana? Mungkin kita bisa sharing juga sedikit waktu sama Dribble. Mungkin bisa sharing pengalaman, tips and trick. Halo. Waduh. Kok tiba-tiba saya di ini nih, tips and sharing nih. Nah, gimana nih Mas? Dunia per UI UX-an di Indonesia nih, gimana nih? Kalau untuk dunia UI UX itu mungkin sebelum pandemi ya, dilihat dari Google Analytics itu cukup naik drastis sih. Dari jadi demand-nya lagi banyak sih kalau UI UX. Cuman semakin ke sini ini sih, ya makin banyak lah UI UX designer gitu. Dan ini untuk tergantung kita sih skills-nya untuk bersaing sama teman-teman yang lain. UI, kalau misalnya kita mendalami UI UX design tuh Mas, menjanjikan nggak sih kira-kira? So far masih menjanjikan karena bisa dilihat juga dari kabar yang beberapa hari ini yang Gojek sama Tokopedia merger kan, itu pasti bakal ada hiring lagi sih dari mereka. Kalau untuk Demon sih masih banyak ya untuk lowongan UI UX. Jadi bisa ya masuk ke ranah sana sih. Itu dengan ikut webinarnya Mas Rudi nih. Waduh. Kira-kira ada nggak sih Mas tips and trick buat orang-orang yang pengen belajar desain? Kira-kira? Kalau belajar desain itu yang paling wajib dipelajari itu basic fundamentalnya sih. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa ya browsing di Medium atau Google. Nah, itu kalian bisa belajar basic fundamental kayak design principle, layout, contrast. Nah, itu kalian wajib pelajari juga sih. Itu terus kalau untuk ke ranah UX, kalian bisa baca ini sih. Ntar aku coba drop linknya ya. Kalian juga nih ini leadernya dari Dribble Indonesia sama UX ID Surabaya. Waduh. Jangan buka kartu di sini, hey. Di sisi. Mantap. Ini kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Oh, dengan Mas Dani, Mas. Oke. Mas Dani Kerawan. Waduh, lupa belum kenalan. Iya. Salam kenal Mas Dani. Iya Pak, salam kenal juga. Nah ini kalau ada buku nih, e-book. Ini cocok banget sih buat kalian yang mau terjun ke UI UX. Ntar aku drop linknya ya. Nah, ini worth it banget sih bukunya dari Halo Designer. Namanya Petunjuk UX. Karena UI UX itu jadi satu gitu, berkesinambungan. Nah, itu kalian bisa pelajari. Itu lengkap banget. Petunjuk-petunjuk dari awal kalian mau masuk ke ranah UI UX dan bisa belajar di sana. Memang bukunya berbayar sih, tapi worth it lah buat kalian yang
mau masuk ke sana. Bener banget sih. Oke, terima kasih banyak Mas Dani. Siap Mas Yusuf. Ya, baik teman-teman, ini ada tambahan dari Ketua Matek. Silakan untuk Mbak Ulan bisa menambahkan. Untuk Mas Dani, terima kasih ya sudah memberikan sharingnya kepada kita, memberikan link dan sedikit sharing-sharing mengenai dunia UI UX juga. Dan buat teman-teman nanti untuk sedikit informasi, jangan lupa absensi. Ini nanti absensi untuk sertifikatnya, jangan sampai salah menginputkan nama dan emailnya terutama, soalnya nanti akan dikirim melalui email. Terus untuk rekodnya nanti akan di-share di YouTube-nya Matek, di Matek Itats. Nanti linknya akan kita letakkan di Instagram, di bio Instagram. Silahkan nanti kalau masih ada yang ditanyakan, masih ada yang ingin tahu mengenai secara luas apa itu UI UX, nanti bisa DM di Instagram kita di @itatsmatek gitu ya. Itu aja sih Mas Yusuf, terima kasih. Siap Mbak Ulan. Atau mau PC Mas Rudi juga boleh. Ya. Iya. Follow Instagram @rudi.ai ya. Ntar kalian bisa tanya-tanya di sana sih. Iya teman-teman, bagi teman-teman yang nantinya masih bingung nih mengenai UI UX yang kita bahas pada hari ini, mungkin teman-teman bisa lanjut bertanya melalui Instagram Matek, dan mungkin bisa juga melalui IG-nya langsung Mas Rudi gitu. Teman-teman, sayang sekali waktu pertemuan kita sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada acara hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk masa yang akan datang dan bisa saling nambah relasi teman-teman. Oh iya, mungkin dari Pak Isa ada tambahan nih. Silakan Pak Isa, bila ya. ada tambahan. Terima kasih teman-teman semua. Tadi saya sembari nyusun e-learning tadi itu. Jadi semakin bagus teman-teman dari hasil yang dipaparkan Mas Rudi tadi. Dan terima kasih kepada Dribble Indonesia yang sudah join pada hari ini, sharing session yang sangat bagus. Mungkin dari saya next disering-seringkan membuat kegiatan seperti ini karena sepertinya antusias teman-teman generasi milenial ini sangat antusias terkait dengan apa itu UI UX, dan kepada teman-teman Matek terus aktif dalam kegiatan agar bisa menabur faedah ke seluruh penjuru Indonesia. Dari saya itu saja sih teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Yusuf. Baik Pak Isa. Baik teman-teman. Oh ya lupa, kita ada sesi foto nih. Silakan untuk teman-teman dari panitia bisa menyiapkan. Saya alihkan untuk sesi foto kepada teman-teman panitia. Silakan. Mungkin bisa open cam teman-teman. Ya. Yuk, open biar kamera tahu yuk. Ini. Nah, biar tahu ini di mana tempatnya kalian. Mantap. Ih, keren. Wow. Waduh, bawa ormas itu. Wah, Aan sama adiknya ini ikut webinar. Ya, thanks banget loh buat teman-teman yang udah join. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung chat di IG-nya Matek ataupun DM IG ku ya. Bisa belajar bareng. Mas Rudi udah sharing-sharing nih Mas Rudi. Waduh, yuk sama-sama Mas Dani. Silakan untuk teman-teman panitia. Firly, Satria, mungkin bisa diberikan kode. Lip backgroundmu lip. Oke, halo teman-teman. Yo, halo. Kita sesi foto dulu ya. Asik. Oke.
Boleh senyum semuanya. Oke, 1, 2. Sudah belum? Sudah. Makasih ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh Mas Rudi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan malu kalau mau tanya, bisa langsung DM aja atau menghubungi kontak person yang ada di email boleh, atau langsung ke Mas Rudi juga boleh. Terima kasih buat teman-teman semua. Teman-teman di record jadi ya? Di record ya Mas? Ya, nanti recordnya di-share di YouTube. Jadi nanti silakan linknya. Oke, PPT-nya nanti saya kirim sekalian sertifikatnya di emailnya nanti. Oke, mantap. Teman, saya live dulu ya. Baik, Terima teman-teman. kasih Pak Isa sudah join. Waalaikumsalam wabarakatuh. Thank you. Pak. Makasih, Cu. Mungkin bisa ditutup saja, Mas Yusuf. Halo, kok nyasari? Halo Kak Himku, kamu di sini. Terima kasih ya sudah datang. Ya ampun, tadi lupa menyapa Kak Him. Halo, Wul. Gak dianggap Kahim sampai Ulan nih ngawur. Enggak gitu, ya Allah, Cucu itu kompor. Terima kasih juga Vela. Alif loh, ormas. Iya, Lip. Puara Lip. Mas Dimas. Lenang kono Real Madrid. Apa sih? Mengenang. Terima kasih juga Mas Dani dari Dribble Indonesia. Nanti kita bisa sharing lagi, Mas. Terima kasih. Iku ento background kok busur ku ya apa njaluk po? Satrio. Terima kasih juga Mbak Nox ya. Ada, Mas. Ada, Mas. Jadi kan besar. Amin, terima kasih dari Filkom UB. Terima kasih banyak, Kaisan. Semoga next bisa join lagi. Elpat kok nggak open cam sih? Rudi loh. Nggak paham. Background apa, Mas Rud? Biasa lah. Oh, jadi aku sekarang tahu elements of user experience. Terima kasih kamu sudah membuka untuk kerja praktek saya. Mantap. Hati-hati ono bakso nang ngarep omamu Lip. Ada yang praktek ini kurut. Apel bakso pel. Kental. Wow, gokil. Rekodnya dimatiin tuh.